Assalamualaikum, selamat datang di Abel Tasman Connection. Kali ini kita akan mengulas sebuah tulisan tentang Nadiem Makarim, rasa frustasinya tentang kemajuan Indonesia. Mohon di subscribe, like, and bunyikan lonceng. Terima kasih, selamat menyaksikan. Frustasi Nadiem dan Branding Manusia, by Abel Tasman Jawahir Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2020. Tak seperti biasanya, sebulan lalu, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan kegundahannya ke beberapa media. Saya frustasi luar biasa. Negara dengan keindahan luar biasa seperti Indonesia, tidak dikenal di luar negeri. Pernyataan Nadiem kali ini adalah ekspresi dari gumpalan kegelisahannya melihat realitas sesungguhnya akan negaranya sendiri. Nadiem yang biasanya penuh optimisme dan percaya diri, sampai juga pada keprihatinan mendalam akan elegi bangsanya sendiri. Bukan hanya Nadiem yang gelisah, mayoritas kita pastilah gelisah juga. Negeri indah Zamrud Khatulistiwa yang terdiri dari ribuan pulau ini, dari berbagai capaian memang masih terlatih-tatih untuk maju dan setara dengan banyak bangsa hingga periode sejarah terkini. Dengan alam Indonesia yang cantik memesona, kekayaan dari perut buminya beraneka ragam, hasil kesuburan tanahnya melimpah ruah dan bernilai ekonomi tinggi. Begitu pula kekayaan laut yang juga tak terkira nilainya jika tetap dijaga, dirawat dan dipelihara. Namun dengan segala anugerah keindahan dan kekayaan itu tak membuat kita menjadi dikdaya dan mampu menegakkan kepala di hadapan dunia. Kita masih terkurung dalam banalitas budaya. Gerak sejarah kita begitu lamban untuk berpacu dalam arus dunia yang mengalami kecepatan dan percepatan tak terbayang sebelumnya. Kecepatan dan percepatan bukan lagi sekadar durasi, namun telah terkonstruksi menjadi nyawa peradaban itu sendiri. Ada kompleksitas masalah dengan beragam perspektif yang menjadikan negeri ini tetap terperangkap stagnasi. Masalah paling mendasar, kita abai dengan gambaran tentang diri kita sendiri. Kita belum bisa mendefinisikan kita itu manusia, masyarakat dan bangsa yang seperti apa. Kita belum bisa merumuskan secara utuh diri kita sendiri dan bagaimana pula bangsa lain memberi sebutan terhadap kita. Kita belum punya branding diri. Branding dalam hal ini bukanlah sekadar sebutan, merek, motto atau tagline. Lebih dari itu, branding adalah definisi, identifikasi, diferensiasi, identitas, esensi, impresi dengan segala keunikan dan seluruh kekhasan karakter. Branding terkait juga dengan sistem nilai, keyakinan dan integritas yang menyatu dengan diri. Branding adalah cara pandang dan pemahaman kita dan bangsa lain terhadap kita. Sekadar komparasi, sebagian dari kita atau bangsa lain bisa dengan familiar menyebut dan memberikan kesan pada suatu bangsa atau manusianya. Jepang misalnya, mereka bangsa yang disiplin, rapi, bersih, etos kerja tinggi, dan berhasrat besar untuk selalu meraih prestasi. Mereka memiliki harga diri tinggi dengan spirit Bushido-nya. Begitu pula dengan bangsa Amerika Serikat. Mereka punya Americans Dream yang menjadikan mereka punya semangat hidup tinggi untuk meraih capaian sehebat-hebatnya. Mereka menjalani hidup persis seperti digambarkan Max Weber dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Banyak contoh bangsa lain yang kesan tentangnya lekat di otak kita. Branding Indonesia, kita juga perlu membranding diri kita. Seperti apa manusia Indonesia itu dalam imajinasi kita sebelum bangsa lain membranding kita. Sebagaimana disepakati para pendiri bangsa, Pancasila adalah falsafah hidup, puncak dari sistem nilai apapun dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah civil religion, meminjam istilah Robert N. Bellow tahun 1927 sampai tahun 2013 guru besar sosiologi Universitas California. Pancasila menjadi acuan tertinggi dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan berbangsa. Pancasila bukanlah ideologi kosong dan sistem nilai hampa. Pancasila adalah kata kunci untuk menggerakkan dan menata kelola jalannya sejarah dan masa depan kita. Untuk itu, kita perlu mengkaji dan merumuskan manusia Indonesia itu prototipe idealnya. Dari Pancasila dapat disusun, manusia Indonesia adalah manusia yang religius,
berorientasi hidup eschatologis yang menjalani hidup sebagai warga bangsa dengan sebaik-baiknya. Seterusnya berarti punya akhlak, adab, etik, estetik, berpikir terbuka, demokratis dan berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial. Dalam tata interaksi kehidupan global, manusia Indonesia adalah bangsa yang peduli pada kemanusiaan dalam sebuah harmoni hidup hakiki. Kita tentu tak menginginkan lagi gambaran manusia Indonesia itu seperti disimpulkan Mohtar Lubis dalam pidato kebudayaannya tahun 1977, hipokrit, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya tahyul, artistik, dan berkarakter lemah. Pernyataan Mohtar bisa jadi benar untuk sebagian kita atau malah lebih jauh dari itu. Kita harus merubahnya sedari kini bahwa manusia Indonesia dalam imajinasi kita itu positif, sportif, konstruktif, kuat etik, estetik, dan di saat yang sama bertanggung jawab, jujur, bersahaja dan memuliakan semua manusia dari beragam aspek primordial, aneka pola dan pola hidupnya. Sudah saatnya branding manusia Indonesia dikaji serius dan dirumuskan. Harus ada gerakan besar ke arah itu. Revolusi mental yang dulu digaungkan Presiden Jokowi bisa diarahkan lebih substansial ke konteks ini. Kemendikbud terutama dan didukung Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, harus menyiapkan roadmap dan cetak biru tentang karakteristik manusia Indonesia ke depannya dan mengkonkretkannya. Dari keluhuran sistem nilai puncak yang dikandung Pancasila dan diperkaya berbagai norma dan kearifan yang kita punya, akan tersusun model manusia Indonesia. Seterusnya ciptakan habit, arena atau ekosistem,